Dan juga Bu ya, kalau seandainya kalau ini misalnya pernikahan ini terjadi di luar nikah kan, hubungan ini terjadi di luar nikah, lalu setelah itu si lelaki ini menikahi si wanita, dan memang ini memang hasil perbuatan si lelaki tadi Bu ya, hanya saja, dan dia sempat merawat kandungan, artinya mungkin baru hamil 1 bulan atau 2 bulan sudah dinikahi Bu ya. Nah artinya boleh tidak si lelaki ini menggauli si wanita tadi dalam pernikahannya itu Bu ya? Kalau menikah ya diperkenankan menggauli, karena itu adalah istrinya yang pertama, sudah dengan hak. Yang kedua, itu adalah air mani dari dia, nggak akan bercampur dengan yang lainnya. Hanya nanti kalau ternyata dia merawat kandungan kurang dari 6 bulan, maka tidak intisab, nasabnya tidak disambungkan. Baik ya. Berarti itu, kalau masih ini masih intisab Bu ya, kalau masih. Kalau seandainya 6 bulannya nyambung nasabnya. Itu, ya, baik. Cuma jangan nikah nunggu kecelakaan. Ya, perzinahan adalah kehinaan dan hilang keberkahan. Tapi ingat, Allah pun Maha Pengampun, yang punya pengalaman pahit masa lalu dengan perzinahan. Ayo berhenti. Dan jangan diungkap kepada anak-anak, takut anak-anak nanti diam-diam menjadi tidak takut melakukan zina. Sebab begini kisahnya, anak itu dia masih punya rasa takut. Kalaupun tidak takut kepada Allah, kadang takut dengan orang tua. Cuman karena dengar berita orang tuanya dulu nikahnya hamil duluan, maka sekarang pun dia juga ingin lakukan yang sama. Ibu nggak bakal bisa marah. Kenapa? Pernah kisah dulu kan air. Makanya hendaknya menutup aib itu banyak faedahnya. Menutup aib banyak faedahnya, bukan hanya sekedar menutup. Nggak, ada faedahnya yang banyak sekali. Makanya kenapa kita gencar sekali masalah menutup aib ini. Kenapa? Banyak orang tidak mengerti ilmunya atau dianggaplah bodoh. Padahal seolah-olah dia berilmu tapi tidak punya adab di dalam menutup aib, tidak punya cara, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Baik Bu ya. Satu lagi Bu ya, karena ini juga banyak ditanyakan Bu ya, jika ternyata si laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil ini bukan dari orang yang menghamilinya, orang lain, tapi ketika usia kandungan tuh masih 1 atau 2 bulan Bu ya, maka kalau di dalam mazhab Syafi'i pernikahannya sah dan boleh digauli kan Bu ya. Sedangkan kalau mazhab Malik pernikahannya sah tapi tidak boleh digauli. Nah, cuma nanti kalau ngambil mazhab Malik emang paling bijak kata Bu ya juga kan, cuma nanti si anak tidak sambung nasab dengan si bapak jika memang tidak digauli. Nah kalau seandainya si laki-laki tadi pengen menggauli dengan tujuan supaya anak tadi supaya bisa sambung nasab, itu apakah menjadi pilihan yang dibolehkan? Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu bicara tentang teori. Teorinya adalah teori fikihnya bahwa setiap orang yang merawat kandungan perempuan atau istrinya lebih dari 6 bulan maka itu intisab. Iya ya. Itu enggak ada catatan kalau di perutnya ada isi yang dengan yakin bukan dari dia. Gitu Bu ya. Nah, kalau sudah ada isi dari dia, berarti kan biarpun dia mengatakan anak saya bukan anaknya. Wong dia tidak pernah membuai kok. Ya, ya. Maka perkenan yang disebut di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam teori bahwasanya kandungan 6 bulan adalah intisab. Tapi kalau di dalam perut istrinya itu adalah yakin bukan dari air maninya. Wong dia itu adalah melihat dia sudah hamil lalu menikahinya, apalagi tujuannya untuk menutup dan sebagainya, maka apapun bentuknya nggak bisa disambung-sambungkan nasab. Cuman secara teori kalau sempat merawat 6 bulan maka nasabnya sambung. Nah bagaimana semacam itu? Ya itu hanya teorinya sambung, tapi pada hakikatnya nggak bisa. Kenapa? Sebab dalam bab li'an sana disebutkan bahwa seorang laki-laki yang yakin di perut istrinya bukan dari air maninya, wajib dia meli'an, menjauhkan anak itu dari nasabnya dia. Masya Allah. Nah, seperti itu. Maka sangat bijak kalau mengambil pendapat Malik, kalau memang ingin menikahi dan menutup aibnya tersebut ya tidak usah digauli. Kalau menggaulinya pun ada di saat tidak akan ada intisab nanti. Karena apa? Biar dia tetap anaknya, ibunya saja, bapaknya tidak ada, supaya tidak mencampur adukkan nasab nanti. Seperti itu. Ini perlu pembahasan. Para ahli fikih tentu sangat mengerti antara digabungkan. Cuman kadang bicara tentang bab hamil ini tidak dihubungkan dengan bab li'an, padahal sangat erat hubungannya dengan bab li'an. Baik ya. Ini adalah pembahasan fikih. Semoga Allah menjauhkan dari zina. Kalau jauh dari zina ini tidak akan dibahas, insyaallah. Amin. Baik.